Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai hasil produksi media pembelajaran kami. Audio Jungle. Sebelumnya, perkenalkan, saya Safira Mandala. Saya akan mempresentasikan hasil produksi media pembelajaran yang pertama. Dan perkenalkan, nama saya Hanifah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil produksi media pembelajaran yang kedua. Dan perkenalkan, saya Dewa Purnawalo. Saya akan mempresentasikan hasil dari produk media pembelajaran kelompok kami yang ketiga. Baik, berikut adalah pemaparan presentasi dari kami. Baik, inilah salah satu media dari kelompok 1, yakni media visual. Produk satunya yakni Selindia Bergerak. Artinya itu kita menggunakan media PowerPoint yang ada di dalam komputer sebagai media pembelajaran materi teks biografi kelas 10. Di dalam Selindia ini kami menjelaskan mengenai teks biografi. Jadi isinya di dalamnya itu mengenai apa itu teks biografi, kemudian unsur kebahasaannya, siapa orang yang dibiografikan, strukturnya, dan juga pola penyajian karakter umur dari seseorang yang dibiografikan. Berikut sajian dari produk kami. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nah, sambil lalu memerhatikan selindia yang disajikan oleh guru dalam pembelajaran ini, Audio kami mengonsep guru itu juga harus menggunakan metode interaktif. Jadi tidak hanya didominasi oleh guru dalam menerangkannya, tetapi juga guru seperti mengajak komunikasi terhadap para peserta didik. Misalnya menanyakan ciri kebahasaan apa saja yang ada di dalam teks biografi, bisa jadi begitu, sebelum menampilkan unsur-unsur penjelasan ciri kebahasaannya. Audio Jungle. Dan juga bisa membuat permainan di sela-selanya, seperti adakah yang tahu pola penyajian karakter umur tokoh yang sedang dibiografikan. Nah, nanti dari permainan itu guru bisa memberi hadiah yang sederhana. Nah, itu konsep pembelajaran dan media pembelajaran produk 1 dari kami. Selanjutnya produk 2 akan dijelaskan oleh teman saya sebagai berikut. Baik teman-teman, produk media pembelajaran yang kedua kami adalah video. Di mana pada video kali ini kita akan menjelaskan tentang biografi dari seorang tokoh terkenal di Indonesia, ini adalah biografi Baharudin Yusuf Habibie. Di mana pada media yang kedua ini adalah kelanjutan dari media pertama. Dengan adanya media video kedua kali ini, diharapkan siswa dapat lebih memahami biografi itu sendiri. Dan pada biografi kedua ini kami akan memaparkan biografi dari Baharudin Yusuf Habibie atau sering kita kenal dengan B.J. Habibie. Di mana biografi B.J. Habibie di sini Audio Jungle. dimulai dengan awal karir B.J. Habibie, kisah cinta B.J. Habibie, dan terakhir akhir hayat hidup Habibie. Audio Jungle. Hasil produk media pembelajaran kami. Halo adik-adik, Audio Jungle. pada video kali ini kita akan belajar tentang biografi Baharudin Yusuf Habibie atau sering kita kenal dengan B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia. B.J. Habibie merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia
yang diangkat setelah Presiden Soeharto. Atau lebih tepatnya, Presiden Habibie diangkat setelah Presiden Soeharto mundur. Audio Jungle. Beliau dikenal juga sebagai bapak pesawat karena berhasil menciptakan pesawat pertama di Indonesia. Audio Jungle. Wah, bagaimana kisah kehidupan presiden ketiga ini ya? Yuk kita cari tahu bersama. Audio B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan 25 Juni 1936. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie. Ibunya bernama Tuti Marni Puspowardojo. B.J. Habibie merupakan anak keempat dari 8 bersaudara. Istrinya bernama Hasri Ainun Habibie. Dan B.J. Habibie memiliki 2 anak. Audio Anak yang pertama bernama Ilham Akbar dan anak kedua bernama Tariq Kemal. B.J. Habibie pernah berkuliah di jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954. Namun, di sana hanya menghabiskan waktu 6 bulan untuk studinya. Hal ini karena setahun kemudian ia memilih melanjutkan pendidikan di Jerman. Dalam pemerintahan Indonesia, karir B.J. Habibie dimulai saat pemerintah Presiden Soeharto. Ia diminta kembali dari Jerman, Jungle. lalu menjabat sebagai Menteri Negara, Riset, dan Teknologi sejak tahun 1978 sampai Maret 1998. Saat krisis di tahun 1998, Soeharto mundur dari pemerintahan dan menetapkan B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia. B.J. Habibie memerintah mulai dari 1 Mei 1998 sampai 20 Oktober 1999. Sebelum pulang ke Indonesia, Habibie telah lebih dahulu berkarir di Jerman dan diketahui mantan presiden ini sempat bekerja di berbagai perusahaan penerbangan dan konstruksi pesawat di Jerman, tepatnya setelah menikah dengan sang istri, Hasri Ainun Besari. B.J. Habibie sempat merancang proyek bersama para insinyur dari perusahaan Spanyol, yakni pesawat CN-235. Pesawat tersebut berhasil mengudara pada akhir tahun 1983. Dengan kecerdasan dan pengalaman dari B.J. Habibie ini, akhirnya B.J. Habibie mampu membuat pesawat pertama Indonesia, yakni pesawat dengan nama N250 Gatotkaca yang mampu mengudara pada tahun 1995. Bersama timnya dari Industri Pesawat Terbang Nusantara atau IPTN, B.J. Habibie merancang pesawat baling-baling dengan data angkut sekitar 50 penumpang dan bisa diperbesar sehingga 70 penumpang bernama N250 Gatotkaca. Dengan berbagai pencapaian dan perannya yang besar bagi bangsa Indonesia, kisah hidup B.J. Habibie pun diangkat ke film layar lebar. Tak hanya soal inspirasinya, masyarakat Indonesia mengenal B.J. Habibie karena kisah cintanya bersama sang istri Ainun, kemudian diabadikan dalam sebuah film berjudul Habibie dan Ainun pada tahun 2012 yang diadaptasi dari buku karya B.J. Habibie sendiri. Bahkan, hingga akhir hayatnya, kisah cinta Habibie tetap menginspirasi banyak orang. B.J. Habibie dimakamkan di samping makam Ainun istrinya di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Slot 120. Baik teman-teman, kemudian untuk produk media
dari kelompok kami yang ketiga yaitu Tumbaka, di mana tujuan dari Tumbaka ini untuk refleksi serta mengukur seberapa pemahaman siswa dari materi yang telah dipaparkan sebelumnya. Nah, di sini terdapat 7 angka Audio Jungle. di mana nanti guru memerintahkan salah satu siswa untuk memilih atau secara acak untuk memilih salah satu angka, dan di dalam angka ini sudah disiapkan pertanyaan semisal Audio Jungle. siswa memilih angka 7. Nah, di sini sudah disiapkan pertanyaan, yaitu dinyatakan bahwa struktur teks biografi termasuk dalam teks narasi. Mengapa demikian? Nah, kemudian selanjutnya siswa diperintahkan oleh guru untuk menjawab pertanyaan yang telah dipilih tadi di depan kelas. Dan media ini bisa dilakukan secara berulang-ulang sesuai dengan kondisi. Nah, seperti itu produk media pembelajaran kami yang ketiga. Audio Jungle. Terima kasih.